Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbah Rizky. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pentingnya Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran. Makalah ini merupakan makalah yang saya susun dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang berdasarkan arahan dari Ibu Mir'atun Nur Arifah. Sesuai dengan judulnya, di sini kita akan membahas tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dengan baik, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, sebelum kita membahas tentang urgensi penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan, kita harus mengerti terlebih dahulu pengertian dari bahasa itu sendiri. Nah, apa sih itu bahasa? Kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya dalam berkomunikasi pasti menggunakan bahasa, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia atau bahkan bahasa asing. Sebenarnya apa sih arti dari bahasa itu sendiri? Menurut Suwarna, bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia. Sedangkan menurut Jens Aitchison, bahasa merupakan sistem yang terbentuk dari isyarat suara yang telah disepakati, yang ditandai dengan struktur yang saling tergantung, kreativitas, penempatan, dualitas, dan penyebaran budaya. Nah, jadi pada intinya bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Lalu, bagaimana dengan bahasa Indonesia itu sendiri? Nah, bahasa Indonesia itu sendiri merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi di Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa yang harus dikuasai oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Bahkan jika seseorang menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia tetap digunakan sebagai cara untuk berkomunikasi dengan orang yang dari daerah yang berbeda. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia digunakan di seluruh sektor kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, pemerintah, dan juga pendidikan. Dalam bidang pendidikan di Indonesia, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar. Hal ini dilakukan karena untuk dapat menjalankan pendidikan diperlukan keseragaman bahasa agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menerima pelajaran. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri? Nah, fungsi bahasa Indonesia dalam bidang pendidikan. Bangsa Indonesia sendiri merupakan bangsa yang beragam, mulai dari etnis, kebudayaan, agama, dan juga bahasanya. Perbedaan-perbedaan tersebut disatukan masyarakat Indonesia dengan menggunakan alat pemersatu, salah satunya adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sama halnya dengan persatuan yang membutuhkan alat pemersatu, dalam dunia pendidikan juga membutuhkan alat pemersatu agar peserta didik dan pendidik dapat berkomunikasi dan saling mengerti satu sama lain. Oleh karenanya, bahasa Indonesia sangat dibutuhkan peranannya. Nah, lebih lanjut, berikut adalah fungsi bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan. Fungsi yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi. Nah, fungsi yang paling utama tentu saja sebagai sarana komunikasi, baik antara peserta didik maupun antara peserta didik dengan pendidik. Meskipun untuk dapat berkomunikasi tidak harus menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan tentunya dapat mempermudah komunikasi antar pelaku pendidikan yang berasal dari daerah yang berbeda. Selanjutnya, yang kedua adalah sebagai sarana pemersatu. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam budaya dan bahasa. Nah, oleh karenanya perlu adanya alat pemersatu seperti bahasa Indonesia agar warga negara yang berasal dari daerah yang berbeda dapat berkomunikasi dengan baik
sehingga terciptanya persatuan. Sama halnya dalam bidang pendidikan yang memerlukan bahasa pengantar sehingga pendidikan dapat terlaksana dengan efektif. Selanjutnya yang ketiga adalah sebagai sarana pembangun kecerdasan. Nah, kecerdasan berbahasa ini berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem dan fungsi bahasa dalam mengolah kata, kalimat, paragraf, persuasi, analisis, narasi, deskripsi, wawancara argumentasi, serta keahlian dalam menggunakan berbagai bahasa secara tepat sehingga menghasilkan kreasi baru dalam berbagai bentuk dan fungsi kebahasaan. Selanjutnya yang keempat adalah sebagai sarana pembentuk karakter. Nah, kecerdasan berbahasa dapat menjadikan seseorang mengembangkan karakternya agar menjadi lebih baik. Dengan kecerdasan bahasanya, seseorang dapat mengenal dan memahami kemampuan dan potensi dirinya sendiri. Misalkan membuat autobiografi atau biografi dirinya sendiri, membuat proposal yang membahas tentang proyek yang akan dikerjakannya, kemampuan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahannya dirinya sendiri. Selanjutnya yang kelima adalah sebagai sarana mengekspresikan diri sendiri. Nah, dalam proses pembelajaran, peserta didik tentunya perlu untuk mengekspresikan dirinya agar dapat mengembangkan keilmuannya. Nah, akan sulit untuk mengekspresikan diri jika tanpa adanya bahasa pengantar dalam pembelajaran. Bisa saja apa yang diekspresikan tidak dapat dimengerti oleh teman-temannya, bahkan oleh pendidik itu sendiri. Nah, dari kelima fungsi tersebut, fungsi yang paling penting yaitu bahasa sebagai sarana komunikasi. Mengapa? Karena tanpa adanya bahasa pengantar pendidikan, maka akan sulit untuk berkomunikasi dan pendidikan tidak akan berjalan dengan efektif. Yang selanjutnya adalah kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Nah, berikut adalah kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Dalam menggunakan bahasa Indonesia, tentunya terdapat beberapa aturan yang menjadi ketetapan sehingga pada praktik penggunaannya dapat dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, masih kerap ditemukan beberapa kesalahan yang terjadi dalam penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Setidaknya ada 3 kesalahan umum yang biasa dijumpai dalam penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kesalahan dalam ejaan. Nah, ejaan sendiri merupakan ketentuan yang berlaku untuk mengatur segala sesuatu tentang penulisan huruf untuk dapat membentuk kata atau kalimat beserta dengan tanda bacanya. Kesalahan ejaan ini biasanya terjadi baik pada penuturan maupun penulisan. Nah, kesalahan ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebagai contoh adalah pada kata provinsi yang seharusnya adalah provinsi yang berarti wilayah atau daerah yang dikepalai oleh gubernur. Nah, kesalahan ini masih sering ditemukan ketika masyarakat menuturkan dalam bahasa sehari-hari yang harusnya provinsi menggunakan huruf V tetapi diucapkan dengan kata provinsi. Kesalahan selanjutnya adalah kesalahan penggunaan diksi. Diksi sendiri merupakan pemilihan kata dalam penyusunan kalimat yang dilakukan agar kalimat yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria sebagai kalimat yang baik. Kesalahan yang biasa ditemukan adalah masyarakat banyak menyebutkan kata jam yang menyatakan waktu yang seharusnya menggunakan kata pukul. Padahal jam itu sendiri merupakan kata yang merujuk pada alat yang digunakan untuk mengukur waktu. Kesalahan yang selanjutnya adalah kesalahan penyusunan struktur. Nah, penyusunan struktur kalimat yang baik diperlukan untuk dapat membentuk sebuah kalimat yang efektif. Bahwa salah satu ciri dari kalimat efektif adalah kesepadanan struktur atau bisa diartikan bersinggungan dengan kehematan. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut terkadang dianggap remeh oleh sebagian orang karena
Menurutnya, walaupun terdapat kesalahan-kesalahan tersebut, akan tetapi pesan yang disampaikan tetap dapat tersampaikan dengan baik. Tetapi pada kenyataannya dapat menjadi kesalahan fatal jika dilakukan terus-menerus, terutama dalam dunia pendidikan. Karena dalam dunia pendidikan, pesan yang disampaikan pendidik harus tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Nah, yang selanjutnya adalah urgensi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia memegang peran penting karena tanpa adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan akan sulit mewujudkan pendidikan yang efektif. Hal ini sesuai dengan yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak bahasa. Tentunya alat untuk menyatukan seluruh bahasa yang ada di Indonesia. Nah, alat tersebut adalah bahasa Indonesia itu sendiri. Tanpa adanya bahasa Indonesia, pendidikan tidak akan berjalan efektif karena tidak akan terbentuknya komunikasi antar pelaku pendidikan. Jadi perlu ada keseragaman bahasa. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan juga perlu digunakan dengan baik dan benar. Karena jika dalam pengajaran menggunakan bahasa Indonesia yang kurang tepat, maka dapat menimbulkan kesalahpahaman. Permasalahan yang sering terjadi adalah ketika mahasiswa atau peserta didik yang merantau untuk menempuh pendidikan di luar daerahnya akan kesulitan jika dalam pelajaran diajar oleh seorang pendidik yang sering menggunakan bahasa daerah. Nah, penggunaan bahasa daerah dalam mengajar memang tidak ada salahnya, teman-teman, karena dapat menjadikan suasana mengajar dapat lebih akrab dan cair. Akan tetapi, dalam penggunaannya akan lebih baik jika digunakan pada kata yang tidak terlalu penting saja, sehingga walaupun mahasiswa salah mengartikan pun tidak terlalu menjadi masalah yang besar. Jadi, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pendidikan sangat penting karena dapat menyatukan pendidik dan peserta didik yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antara pendidik dengan peserta didik maupun antara peserta didik itu sendiri. Dan tentunya penggunaan bahasa Indonesia yang tepat juga dapat menjadikan pendidikan berjalan dengan efektif karena seluruh hal yang disampaikan oleh pendidik dapat lebih mudah ditangkap oleh peserta didik, begitu pula sebaliknya. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.